Nama saya Veronica Febrina Brubangun. Saya dari kelas 4 semester 5 Universitas Katolik Santo Thomas Medan, jurusan PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dari dosen, yaitu Ibu Sinta Damaria Simajunta SPD MPD. Di sini judul proposal saya yaitu analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi pecahan di SD Negeri 06 60 50 Kota Medan. Di dalam proposal saya terdapat yaitu kata pengantar, abstrak, daftar isi yaitu halaman judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 penutup, dan daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat untuk memajukan peradaban dan mengembangkan ilmu pendidikan. Upaya untuk mencapai pendidikan tersebut dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Mata pelajaran matematika bisa melatih siswa untuk mengembangkan cara berpikir. Matematika masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sangat sulit atau disebut tidak menyenangkan oleh banyak siswa. Sehingga matematika untuk anak SD sangatlah kurang. Pembelajaran matematika tidak pernah terlepas dari operasi hitung, baik operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi hitung bilangan caca, pecahan, bilangan bulat. Pemecahan masalah matematika di sekolah biasanya diwujudkan dalam bentuk soal cerita. Soal cerita merupakan salah satu bentuk soal yang menyajikan permasalahan terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerita. Penyebab lainnya yaitu siswa tidak terbiasa mengerjakan soal berbentuk cerita, sehingga siswa tidak memahami langkah-langkah dalam mengerjakan soal cerita. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi pecahan di SD Negeri 06 60 50 Kota Medan. Yang kedua yaitu B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswa SD Negeri 06 60 50 Kota Medan dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi pecahan. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan siswa di SD Negeri 06 60 50 Kota Medan melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi pecahan. Yang C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian sejalan dengan fokus penelitian di atas bertujuan yang pertama. 1. Mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan siswa di SD Negeri 06 60 50 Kota Medan dalam menyelesaikan soal cerita materi pecahan. Yang kedua, mengetahui faktor penyebab siswa di SD Negeri 06 60 50 Kota Medan melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi pecahan. Yang D. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru. Guru bisa mengetahui tipe kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika bentuk cerita pada materi pecahan. Yang kedua, bagi siswa. Siswa dapat mendapatkan cara dalam mengatasi kesulitan yang dilakukan dalam mengerjakan soal matematika bentuk cerita pada materi pecahan. Yang C. Bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperbaiki
Kualitas pembelajaran, khususnya tentang soal matematika bentuk cerita pada materi pecahan di SD Negeri 06 60 50 Kota Medan. Yang D. Bagi peneliti memberikan gambaran dan pengetahuan tentang kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan soal matematika bentuk cerita pada materi pecahan yang dialami siswa sehingga dapat menjadi bekal untuk mengantisipasi hal tersebut dalam mengajar kelak. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, hakikat matematika. Kata matematika berasal dari bahasa Latin yaitu mathematika. Awalnya diambil dari bahasa Yunani yaitu mathematike yang artinya mempelajari. Matematika adalah suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis, konstruksi, generalitas, dan individualitas, serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa matematika ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan angka, perhitungan bentuk, dan pola yang diperoleh dengan menggunakan logika atau nalar dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, elemen bidang studi matematika. Yang pertama yaitu konsep. Konsep menunjukkan pada pemahaman dasar. Siswa mengembangkan suatu konsep ketika mereka melakukan mengklasifikasikan atau mengkelompokkan benda, atau ketika mereka dapat mengasosiasikan suatu nama dengan kelompok benda tersebut. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan menunjukkan pada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang seperti proses dalam melakukan operasi dasar dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang C. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan. Dalam pemecahan masalah biasanya melibatkan beberapa kombinasi konsep dan keterampilan dalam suatu situasi baru atau situasi yang berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga, soal cerita matematika. Jenis-jenis soal cerita matematika berdasarkan operasi hitung yang digunakan ada 3 jenis, yaitu 1. Soal cerita satu langkah, yaitu soal cerita yang di dalamnya mengandung kalimat matematika dengan satu jenis operasi hitung. Yang kedua, soal cerita 2 langkah, yaitu soal cerita yang di dalamnya mengandung kalimat matematika dengan 2 jenis operasi hitung. Yang ketiga, soal cerita lebih dari 2 langkah, yaitu soal cerita yang di dalamnya mengandung kalimat matematika lebih dari 2 jenis operasi hitung. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan strategi Neumann, yakni sebagai berikut: 1. Membaca masalah, 2. Memahami masalah, 3. Transportasi masalah, 4. Perhitungan matematika, 5. Penulisan kesimpulan jawaban. Yang B. Materi pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bagian dari bilangan rasional yang digunakan dalam bentuk dengan A dan B merupakan bilangan bulat. Pecahan juga diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Yang kedua, mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan memiliki penyebut sama dapat dilakukan dengan cara mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Yang ketiga, menentukan pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama, atau biasanya disebut dengan pecahan ekuivalen. Yang C. Kesulitan dan kesalahan siswa dalam belajar matematika.
Menurut Singh dan Jha, terdapat 6 tipe kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Yang pertama, kesalahan membaca. Yang kedua, kesalahan memahami soal. Kesalahan transformasi, kesalahan proses perhitungan, kesalahan penulisan jawaban, dan kecerobohan. Yang D, untuk mengatasi kesulitan dan kesalahan siswa dalam matematika, ada beberapa. Yang pertama, identifikasi, diagnosis, prognosis, terapi atau pemberian bantuan tidak lanjut atau follow up. Bab 3 penutup. Yang pertama, A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus dipilih dengan tujuan menemukan dan memahami secara lebih cermat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif, penelitian bisa berkomunikasi langsung dengan responden untuk mengetahui kesalahan siswa. Yang kedua, yang B, kehadiran penelitian. Pada penelitian kualitatif, peran peneliti di lapangan sangatlah diperlukan. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpulan data utama dalam penelitian. Jadi, kehadiran penelitian bersifatlah mutlak atau sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif ini. Bahkan penelitian ini sering disebut dengan sebagai instrumen atau pengumpul penelitian karena menjadi segala dalam proses penelitian. Yang C, lokasi penelitian. Penelitian bertempat di SD Negeri 06 60 50 Kota Medan. Peneliti memilih tempat ini dikarenakan peneliti menemukan permasalahan yang sama ketika melakukan bimbingan belajar pada beberapa siswa dari sekolah tersebut, khususnya kelas 4 yang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran matematika materi pecahan. Baiklah, kepada ibu dosen kami, sekian dari hasil proposal saya. Saya minta maaf atas banyak kekurangan di dalam proposal saya. Terima kasih.